Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan sehingga masih bisa dihimpunkan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Masih dalam rangkaian kalender Advent, tema kita di dalam syafaat malam saat ini, ingat para lansia juga dong. Ibu Bapak Saudara-saudara, di dalam tata bahasa Indonesia, salah satu prinsip yang penting adalah apa yang kita kenal dengan hukum DM. Diterangkan, baru diikuti dengan yang menerangkan. Singkatnya, aturan ini mau mengatakan bahwa baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang apa yang diterangkan. Jadi dalam bahasa Indonesia kita menuliskan atau mengatakan ini kucing hitam, bukan ini hitam kucing. Kucing adalah apa yang mau diterangkan dan hitam adalah kata yang menerangkan tentang si kucing itu. Jadi, kalau yang mau diterangkan adalah usia dan yang menerangkan adalah kata keterangan lanjut, maka menurut hukum DM, mestinya kan frasa yang baku adalah usia lanjut, bukan lanjut usia. Cuma memang singkatannya jadi kurang enak. Komisi usia lanjut kalau disingkat kan jadi komisi sialan. Ya enakan komisi lansia lah. Lagian kata ahlinya, lanjut usia juga tidak salah-salah amat kalau itu dimengerti sebagai kata majemuk. Nah, ngomong-ngomong soal lansia yang bukan sialan itu, dalam kalender Advent hari keempat ada anjuran supaya kita mempersiapkan bantuan sumbangan dalam bentuk barang ke PWK Hana. Di situ dalam situs resminya tertulis Yayasan Panti Werda Hana. Loh, kaknya kok hilang? Nanti harus dicari. Saudara-saudara, gagasan mendirikan sebuah panti werda bagi para lanjut usia ini dicetuskan oleh pasangan suami istri Tan Ngo Leong pada saat perayaan pernikahan perak mereka tahun 1958. Kemudian gagasan tersebut disambut oleh GKI Klinci, sekarang GKI Samanhudi, dengan membentuk panitia penggalangan dana yang diberi nama Bethesda. Setelah mengalami perjalanan yang panjang penuh dengan suka dan duka, maka pada tanggal 27 Januari tahun 1976 diterbitkan Akta Yayasan Panti Werda Kristen Hana, YPWK Hana. 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Maret tahun 1980, YPWK Hana meresmikan tahap pertama pembangunan panti werda dalam suatu kebaktian syukur. Setelah mengalami perubahan status hukum dan pergantian kepengurusan, maka pada tanggal 27 Juni tahun 2014 diresmikanlah nama baru, yaitu Yayasan Panti Werda Hana. Apa di sini ya kaknya mulai hilang?
Menurut situs resmi yang saya akses pada hari Rabu tanggal 2 Desember, saat ini Panti Werda Hana memiliki fasilitas 3 paviliun hunian dan sebuah ruang perawatan dengan daya tampung hingga 90 orang penghuni. Sebelum pandemi, cukup banyak jemaat GKI, mungkin juga ada dari gereja lain, yang bergantian menyelenggarakan pelayanan bagi para lansia yang menghuni PW Hana ini. Biasanya, selain pelayanan kerohanian, juga berbagi sukacita dengan membawa makanan dan kebutuhan lain bagi para oma, opa, member klub PW Hana ini. Nah, sejak pandemi melanda, maka layanan onsite terhenti. Mungkin karena pandemi juga berdampak pada aspek perekonomian, maka dukungan natura maupun dana mengalami penurunan yang lumayan. Yang terdampak langsung ya mesti member PWK Hana, para lansia, oma opa, penghuni Panti Werda Hana. Dikarenakan kondisi seperti itulah, kita diajak untuk berperan serta berbagi kasih dengan para lansia, para orang tua di PW Hana ini. Firman Tuhan mencatat di dalam Mazmur pasal 82 ayat 3 demikian. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Sementara dalam perjanjian baru misalnya kita temukan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 2 dikatakan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ibu bapak saudara-saudara, kita diajak untuk melakukan semua itu bukan sekedar sebagai dorongan dan aksi kemanusiaan belaka, melainkan sebagai salah satu wujud nyata dari syukur yang meluap dalam diri kita karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu. Dengan ungkapan syukur seperti itu, kita juga mau memberi diri menjadi fasilitator yang memperjumpakan orang lain dengan kasih Tuhan. Selamat menjalani tugas panggilan yang mulia ini. Selamat menjadi fasilitator yang memfasilitasi terjadinya perjumpaan kasih Tuhan dengan sesamamu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon ampun kalau kadang kami kurang memperhatikan orang-orang lemah yang ada di sekeliling kami, yang sesungguhnya Tuhan titipkan pada kami untuk kami perhatikan, agar mereka juga boleh mengalami kasih Allah. Maka kami mohon hikmat, kemauan, kekuatan, agar makin bersungguh memberi diri Tuhan pakai menjadi sarana yang hidup untuk menolong orang lain mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan lewat perhatian dan wujud nyata yang konkret cinta kasih kami kepada mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Panti Werda Hana, untuk para pengurus yayasan.
Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijakan di dalam mengelola Panti Werdahana ini, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, terutama bagi para penghuninya. Tuhan juga berikan kasih yang meluap, sukacita kepada staf dan karyawan, juga para tenaga medis yang melayani para orang tua kami, para lansia yang menjadi penghuni Panti Werdahana ini. Juga kami berdoa bagi gereja-gereja maupun perorangan yang mendukung pelayanan Panti Werdahana ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membangkitkan kemurahan hati, sehingga pelayanan lewat Panti Werdahana ini boleh terus berlangsung, bahkan menjadi semakin baik. Ya Bapa, kami sebentar akan beristirahat. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.